Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya saat ini bersama dengan salah satu pedagang atau praktisi porang. Ngoten Bu nggih? Saya supplier ya. Supplier porang di Ponorogo yang cukup sukses. Dan kita akan bertanya sore ini tentang kenapa harga porang ini kok turun drastis. Ya, saksikan video kami dan jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Mas. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ibu, ini kan Ibu sudah lama bergelut di dunia perporangan, ngaten nggih? Alhamdulillah. Nah, ini kan harga porang akhir-akhir ini Bu ya, kira-kira ya 6 bulan terakhir ini selalu istilahnya turun, ngaten nggih? Nah, ini kira-kira kenapa Bu? Apakah jumlah pasokannya besar atau kenapa Ibu kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih enggak juga. Karena bagaimanapun juga sebanyak apapun produk porang dari Indonesia itu masih belum memenuhi untuk kuota ekspor sebetulnya. Cuma karena kebetulan akhir-akhir ini kan kita juga sudah mendapatkan asesmen dari kementerian yang bahwasanya karena produk kita ini belum memenuhi standar, artinya masih kurang dalam arti untuk kualitas produk dari Indonesia itu dianggap kalau menurut Cina itu kurang. Karena maaf begini, karena gerbang ekspor untuk porang, terutama untuk porang itu kan di Cina. Jadi menurut informasi yang kita dapat di pasar internasional, terutama di Cina, produk kita itu masih sangat rendah sekali untuk kualitasnya. Jadi ini semua terjadi kenapa harga porang itu turun, karena produk yang sudah dikirim. Karena jadi begini Mas, untuk porang itu sendiri itu untuk ekspor itu kan dikirim tidak berupa bahan baku tapi barang setengah jadi seperti tepung ataupun chip. Nah, terutama di chip ini kurang baiklah istilahnya yang ternyata setelah kita ekspor yang ada yang dari Indonesia itu dianggap kurang bagus karena mungkin kurang bersih gitu Mas. Jadi kurang bersih. Jadi untuk sekarang ini ke depan untuk mulai tahun ini kita itu harus mengedukasi petani bahwa untuk pengolahan atau pengiriman barang ke pabrik maupun ekspor itu harus chip yang bersih, yang cuci, jemur bersih. Jadi ndak harus, kan kebanyakan di sini kan kita rajang tidak dicuci dan asal di lantai atau tanpa alas yang seperti itu. Itu pengaruh ya? Sangat pengaruh karena ini untuk pangan di sana. Kita suplai untuk pangan. Jadi 70% itu untuk suplai pangan. Yang 30% itu untuk kosmetik, lem dan sebagainya gitu. Jadi yang perlu kita edukasi untuk sekarang ini untuk kebersihan. Sangat harus dijaga. Tapi kalau kualitas buahnya itu tidak masalah sebenarnya Bu ya? Untuk kualitas buah itu juga begini Mas, karena untuk maunya buyer itu harus organik. Jadi pupuknya kita harus organik. Jadi biar untuk hasil panennya nanti biar tidak terlalu banyak kimia karena dia kembali untuk pangan itu sendiri. Ya sebetulnya ya tidak mungkin tetap kimia itu boleh dipakai tapi paling boten 5% lah kita pakainya. Kalau mereka pakai kimia nanti di kandungan glukomanan mungkin kalau pabrik kan sudah ini punya alat sensor atau apapun. Nanti kalau yang kimia itu kandungannya sekian itu kan malah ketahuan. Makanya sekarang sudah mulai akan di klaster-klaster dan akan tertata dan tersistem bahwa untuk mulai tahun ini kita itu harus punya register kebun, istilahnya kita harus tahu kinerja petani porang itu seperti apa, terus harus ngikuti
untuk pupuk-pupuknya yang harus dipakai itu apa gitu kan. Jadi kita hampir untuk tahun ini mungkin pemupukan harus secara organik. Ya, karena bagaimanapun juga porang itu adalah ketahanan pangan dunia, walaupun kita belum ketahanan pangan nasional kan belum. Tapi kedepannya insya Allah sudah ini mulai berjalan. Berarti Prosesnya. 2 faktor, ya? Ya. 1 kebersihan, 2 pupuk kimia. Betul, ya. Yang mempengaruhi paling utama Iya, itu. karena kimianya tinggi. Iya. Jadi walaupun nanti kalau jumlahnya banyak, tetapi menggunakan pupuk organik harganya tetap tinggi. Iya, ini nanti insya Allah setelah asesmen yang kita terima dari pabrik karena pertemuan kemarin untuk harga nanti kalau sudah tertata dan petani-petani sudah mulai berbudidaya dengan pupuk organik, insya Allah nanti harga akan menyesuaikan. Semoga nanti bisa merangkak stabil lagi. Walaupun tidak harus tinggi, tapi paling tidak kalau sudah stabil, insya Allah petani juga nggak akan kecewa seperti sekarang ini. Sekarang mutung Mas, karena sekarang sudah tidak dipanen di tahun depan. Sampai kita sendiri juga bagaimana nggih? Kita tetap tidak boleh bosan untuk mengedukasi petani bahwa bersih itu sehat, itu nggih. Bersih itu sehat. Jadi nanti ini juga sebuah panggilan buat saya bahwa bagaimanapun juga kita harus mengedukasi petani untuk berbudidaya dengan pupuk organik, meningkatkan kualitas. Bagaimanapun juga itu sangat penting buat kami semua bahwa sehat itu penting. Apalagi porang itu kan juga makanan sehat. Jadi haruslah paling enggak. Bu, standarnya stabilnya itu berapa harga porang yang istilahnya petani biar nggak ngambek gitu loh, Bu? Kalau untuk standar, maaf kita dari petani gitu loh. Harga jual dari petani itu berapa? Jadi untuk harga jual petani semuanya tergantung nggih. Kualitas barangnya seperti apa. Karena saya sendiri selaku supplier, harga yang kita dapat franko dari industri itu juga semuanya tergantung dari barang yang terkirim. Kembali ke kualitas lagi. Nah, ini minimal agar petani itu tetap semangat untuk menanam. Kalau sekarang kan banyak mengeluh akhirnya ngambek. Kalau 5.000 kira-kira masuk, Bu? Dari petani maksudnya? Bukan dari dari supplier, dari petaninya. Insya Allah masih masuk karena saya sendiri juga petani nggih. Saya berangkatnya juga dari petani karena saya juga kebetulan saya juga budidaya. Jadi sekalipun itu 5.000, insya Allah petani tetap untung. Tetap untung Mas ya? Walaupun nggak banyak ya? Nggak banyak. Tapi gini, karena kalau menurut saya petani sudah terlanjur dengan harga-harga tinggi. Yang dulu mungkin karena dulu juga memang jarang dan pabrik sangat butuhkan, itu bisa saja karena bagaimanapun juga namanya politik dagang itu pasti ada ya, tapi ya itu semuanya ya kembali dari industri sendiri. Bagaimana agar beliau atau pabrik mendapatkan barang. Kalau sekarang kan juga barang kan juga sudah banyak, semakin kesini kan semakin banyak, tapi juga perasaan juga nggak pengaruh dari banyaknya barang ya. Iya. Jadi harganya murah itu bukan karena banyaknya, bukan, karena kembali bukan. kedua tadi itu, Bu, ya? Bukan, iya betul. Bersih dan kimia tadi. Bersih dan organik maunya bayar. Biar kita bisa memenuhi standar yang dimau bayar. Jadi Cina itu gerbang tapi bukan produsen, kan ke Jepang ke toh? Iya, jadi gerbangnya ya. Berarti yang main Cina ini sebenarnya, Bu, ya? Ya, bagaimana ya Mas? Sebetulnya gini lah, kalau soal mau berdagang kita mau ekspor kemana-mana itu, ya semuanya bergantung kembali ke kita, nggih. Ya sekarang kalau misalkan kita punya lini lain di negara lain, taruhlah, ya kenapa enggak? Kalau misalkan itu tadi kita kembali kita jaga kualitas barang, kita bisa memenuhi standar buyer maunya seperti apa, tidak ada salahnya. Misalkan kita mau ke Kanada, mau ke Korea, boleh. Bisa, ya, insya Allah bisa. Tergantung bagaimana kita melobinya.
akan sama siapa kita berjalan. Bu, kemarin Pak Jokowi kan meresmikan pabrik di Madiun. Iya, Itu betul. nggak dengar pengaruhnya Bu dengan harga ini? Mungkin langsung ke pabrik Madiun atau bagaimana? Jadi itu kemarin Pak Jokowi itu datang ke salah satu pabrik yang ada di Jawa Timur yang di APK itu karena undangan APK, Pak. Jadi Itu kan meresmikan pabrik kan? sebetulnya pabriknya sudah berjalan. Jadi itu asesmen untuk ke industri, salah satu industri yang ada di Jawa Timur. Dan kebetulan APK juga sudah diberi peluang dari buyer dari Cina. Kalau menurut yang saya terima, yang saya resapi dari yang disampaikan itu sudah terbuka untuk APK itu sudah bisa diterima, tapi dengan syarat standar buyer yang harus dipenuhi. Satu, ada register petani. Kita harus mempunyai barcoding dari Dinas Pertanian. Yang itu sekarang ini sudah mulai berjalan. Ayo para petani, mana siapa-siapa petani-petani pembudidaya porang itu. Jadi ya terdata nanti. Jadi kita juga masukkan ke pabrik. Datanya misalkan dari kami Srikandi Porang. Itu mitranya petani siapa saja. Terus kebunnya nanti ini dinas kebunnya mana gitu kan sudah ada, nanti sudah ada petunjuknya, formnya kita harus isi untuk dikirim. Terakhir, masa depan porang nanti bagaimana itu? Insya Allah kalau menurut saya karena porang itu pangan, itu nanti tetap akan menjadi kebutuhan pangan nasional juga ke depan, tetap. Karena menurut saya, karena porang itu adalah makanan sehat dan kita itu hidup kan untuk sehat. Kenapa tidak gitu? Kenapa sampai Pak Presiden juga mau porang itu akan merupakan komoditi bagus buat Indonesia. Otomatis kan berarti porang itu punya potensi dan punya manfaat yang sangat besar sekali. Nanti kalau ribuan kepada petani ya jangan ngambek ya Bu. Oh tidak. Tapi juga PR juga buat kita untuk tetap menyampaikan lah, mensosialisasi ke petani bahwa bagaimanapun juga monggo lah tetap kita berporang. Karena buat kami porang juga selain memiliki kandungan kesehatan buat kita, karena porang juga masih tetap mempunyai nilai jual yang lumayan dan pantas untuk dinikmati petani. Baik Bu, terima kasih banyak. Nah, demikian para pemirsa sekalian, kita hari ini berbincang dan berbagi informasi terutama kepada para petani porang. Jangan ngambek karena masa depan tuh masih ada, kan Bu? Masa depan tuh masih ada bersama porang. Jadi jangan beralih, kan ada tuh Bu. Sekarang porang ganti, karena nggak laku ganti apa, nanti itu tanam lagi nggak laku ganti apa lagi. Jadi istilahnya kan mengikuti perkembangan tapi dia nggak punya istilahnya pendirian kan loh. Tetap semangat dalam berporang, pesan Bu Mutmainah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.